Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPA. Oke, kita mulai analisis teks LHO yang udah kalian buat ya. Ini Usada ambil acak, jadi jangan ngerasa gimana-gimana gitu ya yang keambil. Eee, Langsung aja ya, untuk tahap pertama ini kita akan analisis 3. Nanti setelah ini, kita lanjut di grup, membahas, mendiskusikan tentang apa yang baru saja sudah Ustazah sampaikan. Nah, setelah diskusi itu, kemudian kita akan nanti ke video berikutnya membahas 3 lagi juga, oke. Nah, ini yang pertama, punya teman kalian tentang tanah. Tanah merupakan lapisan terluar bumi, yaitu disebut juga butiran-butiran. Nah, kayak gini nih ya. Ini namanya kata ulang ya. Butiran-butiran, material-material harus menggunakan tanda hubung ya. Ini kita lihat nih ya. Paragraf pembukanya nih bagus ya. Tanah merupakan lapisan terluar bumi gitu ya. Jadi cirinya udah dapet menggunakan kata merupakan. Cuman sayangnya ini hanya terdiri dari satu kalimat. Padahal kalau misalnya ditambah lagi dengan satu informasi yang lain ini akan lebih baik lagi ya. Oke, lanjut ke paragraf kedua. Ini merupakan paragraf isi. Nah, di dalam isi ini teman kalian bilang, "Semua orang pasti pernah melihat tanah karena." Nah, ini dia nih, ya. Karena, harusnya adalah karena, ya. Jangan sampai kalian menulis karena, nggak ada e-nya. Tanah merupakan tempat hidupnya makhluk hidup. Sifat tanah itu fleksibel karena bentuknya ini kenapa dipisah ya, jadi digabung aja karena bentuknya berubah-ubah. Nah, ini sama kayak tadi, ini juga kata ulang harus menggunakan tanda hubung ya, sesuai benda yang di sekitarnya. Nah, kalau dalam penulisan, sebuah teks resmi tentu tidak boleh menggunakan kata-kata singkatan kayak gini ya, ini mah di WA, di SMS gitu ya. Diketahui bahwa semakin dalam coba kita lihat ya, paragraf kedua ini adalah satu kalimat, panjang banget, dan di akhirnya nggak pakai tanda titik, entah lupa mungkin ya. Kita ulang lagi. Semua orang pasti pernah melihat tanah, karena tanah merupakan tempat hidupnya makhluk hidup. Nah, ini kan membicarakan satu masalah. Nah, sifat tanah itu fleksibel, itu merupakan sebuah cerita baru lagi. Artinya ini sebaiknya menggunakan tanda titik, bukan koma. Sifat tanah itu fleksibel karena bentuknya berubah-ubah sesuai benda yang di sekitarnya. Nah, ini titik juga padahal ya. Diketahui bahwa semakin dalam tanah yang ditemukan, semakin keras bentuk dan semakin keras permukaannya, dan tidak menyatu atau terpisah-pisah hingga bentuknya menyerupai batu atau bisa juga disebut batu. Ini kenapa ya? Tanda hubungnya lupa aja. Oke, jadi sebetulnya dari paragraf yang panjang ini bisa dipotong-potong menjadi beberapa kalimat ya. Usahakan kalian membuat kalimat yang simpel gitu. Jadi untuk sebuah penjelasan kalau bisa diperpendek aja ya. Oke, sekarang kita ke paragraf terakhir nih penutupnya ya. Manfaat dari tanah. Nah, ini udah masuk paragraf ketiga, bagian ketiga, deskripsi manfaat. Manfaat dari tanah sangat banyak, bahkan tidak terhitung. Contohnya seperti tempat hidupnya tanaman. Jika tidak ada tanah, maka tidak akan ada pohon, bunga, dan tanaman lainnya. Tanah juga merupakan, nah, jadi coba membiasakan untuk setelah ditulis itu dibaca lagi gitu, dirasa-rasa ya. Nah, jadi ini sebetulnya bisa juga dibikin beberapa kalimat. Nah, untuk menjelaskan tentang manfaat ini, manfaat dari tanah sangat banyak, bahkan tidak terhitung ini nggak usah ya. Udah aja cukup manfaat tanah sangat banyak. Contohnya, nah ya, aduh ketutup. Contohnya seperti tempat hidupnya tanaman. Titik, ya koma. Jika tidak ada tanah, maka tidak akan ada pohon, bunga, dan tanaman lainnya.
tanah juga merupakan sumber penyerap air menurut saya. Nah, ini setelah titik jangan lupa harus menggunakan huruf kapital ya. Menurut saya tanah merupakan gimana kalau nggak usah pakai kata menurut saya ya. Jadi langsung aja dengan demikian tanah merupakan sumber kehidupan terpenting selain air. Karena jika tidak ada tanah di bumi, bumi hanya penuh dengan lautan. Jadi ini nih, ini bahasa percakapan banget ya. Karena jika tidak ada tanah di bumi, bumi hanya penuh dengan lautan. Jadi uh, kalimatnya nggak kayak gini. Jadi, karena jika tidak ada tanah di bumi maka gitu ya. Jadi ada penghubungnya lah. Jadi bukan bumi-bumi gitu ya. Oke, kecepatan nggak? Nggak ya, mudah-mudahan. Oke, jadi kita lihat lagi tadi ini paragraf pembukanya udah bagus ya. Paragraf 2-nya ini dipotong menjadi beberapa kalimat ya kayak tadi. Terus paragraf 3. Maaf. Paragraf 3-nya juga dipenggal menjadi beberapa kalimat ya. Jadi yang contoh tadi itu bisa titik gitu ya. Jadi tanah sebagai tempat hidup makhluk, terus juga tanah sumber penyerap air gitu ya. Jadi dijelaskan secara terperinci. Oke, udah bagus. Berikutnya ini tentang emosional pada manusia judulnya. Nah, dalam penulisan judul harus perhatikan penggunaan huruf kapital ya. Semua kata pada penulisan judul diawali oleh huruf kapital kecuali kata depan. Nah, ini ada kata pada, maka pada ini huruf kecil dan manusianya ini huruf kapital ya. Oke, kita lanjutkan paragraf 1. Manusia memiliki berbagai macam karakteristik pikiran, sedangkan emosi akan memengaruhi pikiran manusia. Wah, ini pinter banget nih, memengaruhi. Ini betul ya, padahal kan orang selama ini sering nyebutnya mempengaruhi gitu. Nah, yang betul ini memengaruhi ya. Karena memang huruf P itu apabila mendapat imbuhan dia luluh. Kayak huruf yang lain misalnya percik, memercik gitu ya. Paku, memaku. Terus apa lagi? Ya gitu deh ya. Nah, jadi ini betul. Pada umumnya Pada umumnya emosi akan memengaruhi itu. Kan benar ini memang bukan tipe, ini anak pinter. Pada umumnya emosi akan memengaruhi manusia ketika berbicara, memilih kata-kata. Nah, ini gak boleh pakai angka 2 kayak gini. Jadi kata-kata harus menggunakan tanda hubung. Kata, tanda hubung, kata ya. Memilih aktivitas. Nah, ini pinter juga. Ini betul aktivitas dengan huruf V ya, bukan F. Tapi kalau misalnya kita nyebut aktif doang, maka itu pakai huruf F. Tapi kalau aktivitas, memilih aktivitas berdasarkan apa yang dirasakannya saat itu, koma, dan lain-lain. Oke, nggak apa-apa, boleh juga DLL disingkat. Emosi sangat berpengaruh dengan sikap kita sehari-hari. Nah, ini lagi ya, sehari-hari. Karena itu emosi adalah peranan yang besar di kehidupan kita. Nah ini penulisan ya. Ada yang dipisah, ada yang digabung. Itu gampang banget ngebedainnya. Kalau dipisah ketika dia berkaitan dengan keterangan tempat. Di sana, di rumah, di sekolah, di atas, di langit. Pokoknya semua yang berhubungan dengan tempat. Termasuk di hatimu juga itu tempat. Jadi kalau di kehidupan ini harus dipisah. Oke. Ini kalimat pembukanya bagus ya. Sekarang kita lihat paragraf keduanya. Emosi terbagi 2. Ini ketutup. Emosi positif dan emosi negatif. Nah, pakai pointer kayak gini juga boleh ya. Emosi positif, emosi senang sama dengan. Nah, tapi kalau bisa sih jangan pakai kata sama dengan ya, dijelaskan aja. Emosi positif atau berupa emosi senang, yaitu gitu ya. Yaitu gambaran rasa senang yang dialami seseorang. Contohnya cinta, bahagia, riang, takjub, sayang ya, bagus. Kemudian 2, emosi negatif, oke. Atau emosi sedih merupakan gambaran rasa tidak senang seseorang. Contohnya duka, kecewa, malu, hampa.
Terus ada emosi marah juga, gambaran rasa tidak suka terhadap sesuatu. Ini karena ini observasi oleh siswa kelas 10 gitu ya. Jadi ini Ustazah masih, maklumi aja ya, ini kan berdasarkan pengamatan kalian aja, bukan bukan berdasarkan referensi dari buku psikologi misalnya. Oke, sekarang lihat paragraf terakhirnya. Setiap manusia pasti memiliki kadar emosi yang berbeda-beda. Nah, ini Ustazah nggak ngerti nih kalimat ini. Nah, ini berbeda-beda maksudnya ini jangan pakai angka 2 ya. Bisa dibilang emosi khusus. Nah, kalimat ini nih, kata ini, gabungan kata ini, frase ini bisa dibilang emosi khusus nih maksudnya Ustazah belum paham ya. Setiap manusia pasti memiliki kadar emosi yang berbeda-beda, bisa dibilang emosi khusus. Biasanya emosi akan tumbuh tergantung lingkungan di sekitarnya. Nah, ini sebuah kalimat baru nih, biasanya emosi akan tumbuh tergantung lingkungan di sekitarnya ya. Jadi ini bisa menjadi 2 kalimat. Oke. Ya, bagus ini. Kita lihat lagi, ulang. Paragraf pertama, ini pembukanya udah bagus ya tadi ya. Tentang jadi ini dia mengemukakan dulu bahwa manusia itu punya berbagai karakteristik pikiran. Nah, pikiran-pikiran itu yang ada berbagai itu dipengaruhi oleh emosi gitu ya. Oke, sekarang kita ke teks yang terakhir. Ini matahari. Ini mengamatinya gimana ya? Aduh, silau berarti. Matahari adalah bintang di pusat tata surya dan juga penerang bumi di siang hari. Tipe nih. Ukuran matahari terlihat lebih besar dibanding bintang lainnya. Matahari bentuknya nyaris bulat. Nyaris ya? Memang bukan bulat ya? Nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Ini kayaknya referensi ya, bukan pengamatan. Matahari memiliki suhu panas yang sangat tinggi. Oke, pembukanya. Nah, kemudian nih isinya dia menjelaskan bahwa matahari secara kimiawi sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen. Ini pengamatannya ini sepertinya mengambil dari sebuah sumber ya. Jadi bukan mengamati secara langsung, padahal yang Ustazah harapkan seperti yang Ustazah sampaikan juga kalian mengamati hal-hal sederhana aja di sekitar kalian yang emang betul-betul bisa diamati gitu ya. Tapi ini enggak, kita perhatikan susunan kata sama penulisannya aja ya. Secara kimiawi sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Matahari terdiri dari beberapa struktur, di antaranya inti, zona radiasi, zona konveksi, bla 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 bla. Nah, ini kalau penyebutan berbagai macam ini untuk yang terakhirnya nih biasanya dipakai kata dan gitu ya, dan granula. Kemudian juga ini tidak perlu menggunakan huruf-huruf kapital ya. Jadi huruf-huruf kecil aja. Kemudian paragraf terakhirnya, matahari sangat bermanfaat untuk keseharian kita. Matahari juga dapat menyinari di siang hari. Ini nggak usah kitanya ya, ketutupan. Ini pokoknya kitanya nggak usah nih ya. Mengapa di malam hari tidak ada matahari? Karena bumi bergerak sehingga dalam waktu yang tertentu. Nah, ini kenapa? Pakai singkatan-singkatan lagi ya. Ini maksudnya di malam. Sehingga dalam waktu yang tertentu bagian bumi tidak terkena paparan cahaya matahari, jadi di malam hari itu gelap. Ini kurang tepat sebagai paragraf penutup ya. Jadi tidak merupakan kesimpulan. Artinya kalau mau di paragraf terakhir itu deskripsi manfaat, sebutkan aja manfaatnya, betapa matahari itu sangat vital gitu ya, perannya dalam kehidupan kita. Oke. Demikian kita lanjutkan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.